algoritma. Apakah Anda bisa mengalahkan algoritma? Ataukah Anda terpaksa harus pasrah menerima apapun yang algoritma berikan? Halo, jumpa lagi bersama saya, Kang Poci. Pada mata kuliah kali ini kita akan membahas algoritma. Apa sih sebenarnya algoritma itu? Apakah algoritma itu harus dijadikan kawan atau diikuti, alias ABS asal algoritma senang gitu ya? Ataukah harus dilawan? Banyak sekali video yang mengatakan kita bisa mengakali algoritma, atau algoritma memiliki celah atau kelemahan yang dapat dieksploitasi sehingga kita dapat mendapatkan views yang sangat besar, meskipun dengan video yang ya ala kadarnya gitu. Algoritma sendiri merupakan sebuah rumus elektronik atau dapat dikatakan seperti coding atau rumus digital yang berfungsi untuk memberikan, kalau ibaratnya itu seperti rumus Excel gitu ya, penghitungan bagaimana sebuah konten dapat ditampilkan kepada calon penonton, calon viewers, seperti pada YouTube, Instagram, maupun TikTok. Namun, kita tidak dapat mengatakan bila mana seperti misalnya di YouTube ya, katanya thumbnail sama judul itu akan mempengaruhi bagaimana views Anda. Dan yang lebih besar lagi adalah seberapa besar kue atau market share yang diberikan YouTube kepada Anda, bila mana konten Anda itu memiliki jangkauan seberapa luas gitu ya. Hal ini yang seringkali diberikan pendapat oleh para dalam tanda petik guru-guru yang mengajarkan tentang social branding ya, menggunakan sosial media, branding menggunakan sosial media, ataupun mengajarkan bagaimana Anda membangun sebuah channel. Mereka akan mengatakan yang penting itu tema. Apa yang dimaksud dengan tema di sini? Ini bukan seperti yang mereka katakan. Mereka akan berkata value. Mereka akan berkata apa yang disukai calon penonton. Saya akan katakan bila mana apa yang disukai calon penonton memiliki dua jalan ninja atau dua ya dapat dikatakan sebagai mazhab gitu ya. Mazhab pertama yaitu adalah Anda mencari audiens lewat algoritma. Hal ini kalau zaman dulu sering diajarkan bila mana Anda membuat konten yang searchable gitu ya. Yang kedua, like to clickable. Bila diibaratkan berdagang, Anda ini sedang dagang, baru pertama kali buka, Anda dagangnya di tempat yang ramai. Misalnya di kayak pasar gitu ya, yang sudah terkenal, pengunjungnya sangat banyak. Anda dagang di situ, kemungkinan Anda mendapatkan pelanggan yang saya anggap ini seperti views gitu ya, itu tuh cukup besar. Sedangkan mazhab yang kedua yaitu adalah Anda sudah memiliki fans, yaitu kalau zaman dulu Facebook ya berarti ya teman-teman yang Anda kenal secara fisik, maka teman Anda akan banyak, Anda dapat mendapatkan temannya teman Anda, maka Anda akan berkembang. Begitu juga dengan YouTube. Meskipun ada yang mengatakan YouTube zaman dulu dan zaman sekarang itu berbeda, nah menurut saya masih sama. Anda tetap membutuhkan subscriber untuk melakukan peningkatan views. Namun yang lebih parah lagi, ada subscriber yang tetap kesulitan mencari video Anda, yaitu algoritma YouTube dan tanda petik agak sakit gitu ya, selama ya pengalaman saya melakukan YouTube dalam setahun ini gitu ya. Tapi ada juga kok yang videonya bisa mencapai ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu hanya dari 5 video awalnya gitu ya. Video 1 sudah rame, berlanjut snowball effect sampai video yang sekarang. Namun ada juga channel yang memiliki subscriber puluhan ribu, tapi yang menonton ya ribuan, sekitar 5.000 gitu ya. Bisa cuma 10%-nya. Hal ini sangat disayangkan. Jadi teori saya seperti bahkan di samping. Manusia akan membentuk sebuah program. Program ini akan mempengaruhi bagaimana views Anda tercipta. Tentu saja views ini akan mempengaruhi beberapa subscriber Anda. Namun ada faktor yang mempengaruhi program ini selain dari manusia tersebut, yaitu profit, tren, dan agenda dari YouTube ini sendiri. Maka dapat dikatakan ceruk pasar pada video-video yang besar adalah ceruk-ceruk yang memiliki potensi untuk memberikan iklan dengan rate yang besar. Kalau Anda membuat sesuai dengan passion, Anda memberikan value, tetapi tidak dilirik oleh algoritma, mungkin bukan 100% salah Anda. Hanya saja algoritma sedang tidak mencari atau menyodorkan konten-konten yang berhubungan dengan passion Anda, meskipun hal tersebut bervalue. Atau bisa saja konten tersebut sudah memiliki dalam tanda petik big three seperti pada anime gitu ya. Ya misalnya channel review gadget
ya Anda sudah tahu lah, channel-channel yang besar itu yang akan mendapatkan atraksi adalah channel-channel yang sudah memiliki subscriber besar. Channel Anda apakah bisa ditemukan? Bisa, tapi tentu saja tidak akan langsung nongol pada beranda dalam tanda petik FYP gitu ya. Begitu juga pada IG, sangat besar kemungkinan IG itu membutuhkan follower yang Anda dapatkan dari luar, kecuali Anda adalah pengguna IG yang sudah lama gitu ya. Pengalaman saya menggunakan IG dari tahun kemarin sama tahun ini, IG itu agak kurang gitu. Apalagi Anda harus memfollow dan aktif, baru algoritma akan memberikan beberapa feedback gitu ya. Itu pun yang nonton tidak terlalu bagus. Jadi misalnya saya melakukan upload 30 uploadan gitu ya, itu cuma dapat view 1, itu sangat aneh gitu ya. Dan begitu juga pada YouTube gitu ya. Untuk long form content itu untuk views itu sangat amat aneh, dan algoritma itu akan membaca hari yang bila Anda sudah pernah mendapatkan views pada hari tertentu, misalnya dapat 50 views gitu ya, atau rata-rata anggap aja belasan views. Nah, bila mana Anda pindah hari, misalnya pindah upload biasanya di hari Selasa, terus pindah upload di hari Sabtu dan Minggu, maka viewsnya akan jeblok, bisa dapat 0. Cuma saya tidak terlalu melihat itu ya, reach gitu ya, karena cukup aneh sih menurut saya untuk algoritma YouTube yang akhir-akhir ini gitu ya. Dan yang terakhir, yang paling baru tentu saja yang digandrungi oleh anak-anak muda itu adalah TikTok. Meskipun TikTok Shop sudah ditutup gitu ya, sebelumnya TikTok dari yang joget-joget jadi ada mungkin flexing dikit, terus mungkin jokes gitu ya, terus ada beberapa pembelajaran lalu mengalir ke promosi, lalu terakhir jadi affiliate. Terus sekarang kembali lagi ya masih ada yang jualan, cuma affiliate-nya nggak terlalu kencang gitu. Tapi dari saya menggunakan TikTok selama kurang lebih waktu baru sekitar seminggu atau 2 minggu gitu ya, itu view saya itu minimal cuma 1 video aja yang anomali gitu ya, minimal tuh bisa dapat sekitar ya 200 sampai 400 gitu ya. Kalau kadang-kadang keluar bisa sampai 500 gitu ya. Dan tentu saja effort kita untuk membuat video di TikTok itu tidak sepusing kita video di YouTube gitu ya. Sedangkan kita tahu pada YouTube seperti kreator-kreator yang sudah terkenal itu ada seperti Mr. Beast gitu ya, yang videonya dengan dalam tanda petik sangat mudah untuk mendapatkan views. Dan hal ini yang dalam tanda petik membuat orang-orang itu merasa bila mana ada sistem pilih kasih di algoritma. Nah, bila mana kita sudah membaca seperti ini, bila mana Anda masih merupakan channel pemula, channel kecil, atau mungkin pebisnis juga ya, ataupun freelancer yang ingin melakukan branding pada media sosial, terutama dalam tanda petik YouTube gitu ya, saran saya adalah awal-awal Anda postinglah konten-konten yang termasuk pada Big 3 atau Big 10 atau Big 5 atau Big 10 pada market pasar tahun itu. Lalu kembangkan atau sisipkan untuk awal-awal adalah value-value yang ingin Anda berikan. Misalnya seperti ini. Misalnya pada saat ini yang terkenal itu adalah rekomendasi film-film apa gitu ya, atau alur cerita game gitu ya. Ya bisa Anda melakukan komentar terhadap sebuah game, memberikan ringkasan dan memberikan plus minus sebuah game. Nah, di selip-selipannya Anda baru bisa mengenalkan misalnya Anda ini siapa, berjualan apa, ataupun memberikan ya edukasi ataupun promosi produk-produk yang Anda jual atau Anda tawarkan. Setelah Anda memiliki subscriber yang cukup besar, Anda mungkin dapat membuat channel kedua yang dapat dikhususkan untuk menggait audiens atau subscriber Anda yang sudah mengenal Anda. Jadi seperti orang-orang terkenal kayak artis, ada yang sudah terkenal misalnya di TikTok tuh ya, terus dia buat YouTube, dia mengatakan saya buat YouTube ini untuk ini gitu ya. Saya akan buat sebuah podcast untuk memberi inspirasi bisnis-bisnis, bagaimana cara memulai bisnis kuliner atau mengembangkan bisnis kuliner gitu ya. Ya misalnya dia punya subscriber di TikTok, namanya apa, follower atau apa ya TikToknya, itu misalnya 1 juta atau anggap aja lah ya 50.000 gitu. Nah bisa saja ada 10.000 orang yang tertarik dengan oh saya mau belajar kuliner gitu ya, atau saya mau tahu tips-tips bisnis kuliner, cara promosi, siapa tahu berguna. Ya dia bisa nimbrung atau ya dalam tanda petik ya saya support gitulah. Nah dari sana dengan audiens yang sudah terbentuk ini, Anda akan lebih mudah menggelitik algoritma. Wah ini rame gitu ya, baru algoritma akan melihat Anda gitu. Ya di dunia ini kita
tidak dapat melakukan semuanya itu secara idealis. Kita harus realistis dan dapat beradaptasi dengan apa yang ada pada lingkungan sekitar kita. Jangan sampai kita dibius dengan katanya mudah buat video, yang penting kualitas wahid, thumbnail wahid, judul wahid, views besar. Ya kadang kalau beruntung bisa, tapi kadang juga enggak. Buktinya ada orang yang sampai buat belasan channel gitu ya, namun cuma 1-2 channelnya aja yang meledak gitu. Jadi saran saya adalah mulailah dari ceruk pasar Big 3, Big 5 ataupun Big 10 ya, yang masih ada nyambungnya dengan tujuan Anda, passion Anda. Misalnya Anda mau jualan kaos gitu ya tambah gampang itu, semuanya bisa masuk. Apa Anda mau membahas film, membahas anime, atau gibah kritik-kritik gitu ya bisa saja gitu ya. Dalam tanda petik video react yang mungkin ya ada beda-beda lah, ya bisa jadi. Lalu setelah Anda mengikuti arus dari algoritma yang awal, Anda mendapatkan beberapa subscriber, dengan Anda sedikit menyisip-nyisipi apa yang ingin Anda lakukan, misalnya lawaan, tapi Anda sedikit jualan kaos gitu ya boleh-boleh aja. Atau misalnya jualan kuliner, ya boleh-boleh aja. Lalu setelah subscriber Anda tinggi, membuat channel kedua atau channel Anda mulai shifting gitu ya, atau 50-50, atau ya mungkin 75 terus 25%-nya di dalam kontennya Anda sisipin value-value gitu ya, dan promosi-promosi jualan sesuai tujuan Anda, boleh. Lalu sebaiknya buatlah channel kedua yang berfokus pada hal yang Anda inginkan. Tentu saja dari subscriber yang sebelumnya sudah ada akan bermigrasi bila tertarik untuk mengikuti channel kedua Anda, sehingga besarannya views yang Anda miliki dari subscriber setia Anda akan mentoel algoritma medsos seperti YouTube, IG, dan TikTok. Dan kiranya keberuntungan, ya faktor keberuntungan itu tetap penting sih, tapi ya sebisa mungkin kita harus mengetahui apa yang bisa kita lakukan, apa yang realistis, bukan hal yang idealis, atau bukan kemakan gimmick dan tipu-tipu. Katanya gampang, katanya yang penting usaha, yang penting doa, pret gitu ya. Ujung-ujungnya mereka ya cuma nyari AdSense, cuma jualan seminar, mungkin jualan ebook, cari saweriah gitu ya, saweran. Ya kira-kira sampai sini dulu pembahasan saya atau kita terkait algoritma. Bila mana penjelasan kali ini berguna, silakan absen dan bayar SPP. Sampai jumpa di mata kuliah selanjutnya bersama saya Kang Poci. Bayar SPP dengan like, komen, dan subscribe. Mahasiswa AHA Academy, cerdas dan anti kupu. Kelas bubar.